Oke. Nah, jadi Bapak Ibu itu ya, kita akan mendapatkan materi-materi yang ini nanti semuanya akan kita eh, kirimkan ke Bapak Ibu juga gitu. Nah, terus selanjutnya berbicara tentang kewajiban. Otomatis kalau ada benefit yang didapat, otomatis ada kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama, setiap peserta harus hadir di setiap pertemuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena pertemuan yang kita lakukan itu sedang menyampaikan apa yang harus kita pahami ketika kita mau melaksanakan PTK. Contohnya nih pertemuan sekarang, kita harus paham esensi dari PTK itu apa sehingga kita bisa serius untuk mengerjakannya. Pertemuan kedua nanti kita berbicara tentang secara keseluruhan teori dari PTK itu. Nah, kita harus paham itu supaya kita bisa melihat intinya apa sih sebenarnya di lapangan itu gitu. Selain dari situ nanti kita akan mengirimkan link link daftar hadir. Nah, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk mengisinya gitu. Jadi ada record bahwa Bapak Ibu ada hadir di sini. Terus mengisi semua link evaluasi. Kenapa link evaluasi itu perlu untuk diisi? Karena program kita ini bukan hanya sebatas program berjalan udah selesai. Tidak Bapak Ibu. Karena data-data yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu menjadi evaluasi bagi si Magic juga untuk mengembangkan program-program ke depannya, termasuk program pengembangan PTK ini. Begitu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu juga mengisi link kuesioner selama pelatihan ini. Kenapa? Karena memang kuesioner yang dari Bapak Ibu guru itu akan menolong kami untuk membuat karya sebuah petunjuk supaya kita lebih ringan di dalam pembuatan PTK ini. Jadi petunjuk pembuatan PTK itu kita akan dapat dari data-data yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kita akan memberikan tugas-tugas juga. Tentunya tugas-tugas ini akan menolong Bapak Ibu untuk mengarahkan penelitian yang akan Bapak Ibu guru lakukan. Sehingga tugas ini harus dikerjakan supaya nanti di waktu penelitian Bapak Ibu guru sudah lebih ringan untuk perancangan penelitiannya itu gitu. Jadi tugas-tugasnya ini sudah bagian dari perancangan untuk penelitiannya itu. Dan selanjutnya mengerjakan PTK yang telah direncanakan baik dalam penelitian, laporan dan juga publikasi. Nah, jadi Bapak Ibu guru kalau laporan PTK itu bagi Bapak Ibu guru yang PNS itu sangat penting banget untuk laporan penaikan pangkat. Dan juga untuk publikasi itu penting banget untuk menaikkan poinnya Bapak Ibu. Itu sepemahaman saya dari apa yang sudah saya pelajari tentang yang PNS itu. Cuman kalau di non PNS itu menjadi grade bagi dirinya sendiri untuk menaikkan membranding diri sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pembuatan laporannya tadi, membuat artikel, terus ini Bapak Ibu, kenapa kamera harus kita nyalakan? Coba kita bayangin Bapak Ibu, kita ini adalah seorang pendidik di mana kita mengerti bahwa interaksi antara pendidik dan yang dididik itu sangat penting untuk terkoneksi satu sama lain. Kita sebagai pendidik kita paksakan anak kita selama pandemik untuk on cam. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sesama pendidik dengan esensi itu yang kita pahami, kita saling terkoneksi karena kita hanya bisa melihat by kamera. Sehingga ketika kita menyalakan kamera, spirit yang disampaikan oleh Bapak Ibu kepada narasumber pasti itu akan memacu semangat narasumber untuk semakin memberikan materi lebih bersinergi lagi gitu. Nah, jadi itu kenapa kita mengharuskan kamera ini dinyalakan di setiap pertemuan supaya para narasumber juga bisa merasa bahwa oh, saya ini adalah diapresiasi nih di sini gitu. Nah, terus kalau Bapak Ibu ternyata ada kendala masalah jaringan, ada masalah kameranya tidak bisa nyala karena device-nya rusak, itu enggak masalah Bapak Ibu, tinggal diinformasikan aja kepada panitia supaya kita juga mengerti kok kondisi-kondisi tertentu gitu ya Bapak Ibu. Terus
Kalau Bapak Ibu berhalangan untuk hadir, misalnya nih harus ke pesta atau harus ada tugas negara atau harus ada yang harus menjenguk yang sakit gitu. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu karena kita mengerti nih, kita di belajar online ini kita juga bisa belajar dari mana aja. Nah, tetapi butuh untuk informasi itu. Karena kalau mau mengulang materi, Bapak Ibu nanti bisa mengambil dari Zoom-nya juga. Jadi Bapak Ibu bisa untuk menginformasikan kepada panitia bahwa berhalangan karena apa gitu. Jadi jangan oh nggak bisa hadir, udah diam, nggak begitu ya Bapak Ibu. Tetapi kita kasih tahu alasannya apa sehingga kita bisa oh nggak apa-apa kok gitu. Jadi kita akan mengerti kondisi Bapak Ibu gitu. Nah selanjutnya ketika nanti Bapak Ibu kami akan membutuhkan data-data informasi yang terkait apa yang dilakukan Bapak Ibu terkait PTK ini. Kami akan menelepon atau mengajak Bapak Ibu pertemuan by Zoom sehingga kita bisa mengetahui kondisi di lapangan bagaimana sehingga terkadang mungkin dibutuhkan untuk wawancara gitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu aktif berdiskusi pada saat pertemuan. Kenapa ini penting? Supaya ide itu tidak hanya muncul dari narasumber, tetapi para peserta juga perlu untuk terlibat di dalamnya supaya kita saling terkoneksi. Nah, di sini Bapak Ibu, keaktifan peserta ini kami nanti akan melihat kira-kira kelompok mana yang aktif, kelompok mana yang on time masuknya, kelompok mana nanti yang paling apa ya, paling memberikan ide yang brilian gitu. Jadi kami akan memperhatikan dari kelompok-kelompoknya sehingga di akhir nanti akan ada hadiah bagi kelompok yang ada reward lah ya untuk kelompok yang terbaik dari Bapak Ibu. Kita ada 4 kelompok. Nah, terus yang 4 kelompok ini kan ada namanya skill, psikomotor, kognitif. Nah, yang pastinya ini tidak ada hubungannya dengan apa-apa Bapak Ibu. Kita taruh ini supaya kita bisa menyadari bahwa ini menjadi oh kelompok skill, kelompok psikomotor, kelompok kognitif. Kita tahu nih, oh kalau di dunia pendidikan anak saya harus memperhatikan 4 ini gitu. Jadi kita langsung nih, oh kita lihat nih satu-satu, oh ini ada nih, berarti ini diingatkan kita ketika di kelas juga 4 hal ini yang perlu kita perhatikan dari anak-anak kita gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan nama dan apa yang harus kita teliti. Aduh, aku bernapas dulu. Oke, selanjutnya teknis dari pelaksanaan PTK ini. Kalau teknisnya, sederhananya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita sudah mendesain materinya, dan desainnya itu nanti akan saya sampaikan di akhir. Terus pelaksanaan penelitiannya itu 1 Oktober sampai 19 November. Terus penugasan akan dikirim melalui Google Classroom dengan batas waktu pengerjaan. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Google Classroom, kita akan mengirimkan tugas-tugasnya di sana nanti. Setiap link daftar hadir, kuesioner, dan semuanya akan dikirim di pertemuan Zoom. Jadi kita tidak akan mengirim absen, evaluasi di grup besar Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah hadir, terus harus meninggalkan, silakan dikontak PC-nya masing-masing. Jadi core leader-nya dihubungi, gitu. Supaya tahu sudah hadir, tautonya harus meninggalkan. Jadi bisa berkomunikasi dengan ketua timnya. Terus materi bisa dilihat di Google Classroom dan juga di Zoom. Rekaman Zoom bisa dilihat di YouTube, nanti kita akan upload. Terus setiap peserta diperbolehkan untuk berdiskusi di grup kecil atau di grup besar. Jadi Bapak Ibu kalau pusing dalam pembuatan PTK-nya, diskusi saja, tidak usah malu-malu. Terus, nah ini Bapak Ibu untuk terkait schedule kita, narasumber kita, materi kita, dan tanggalnya. Mungkin Bapak Ibu boleh screenshot dulu supaya Bapak Ibu bisa lihat nih pertemuan kita akan berbicara tentang apa, siapa narasumbernya, bahkan juga akan ngobrolin tentang apa gitu. Karena ini penting banget supaya Bapak Ibu bisa men-setting jadwalnya dengan ya mulai dari sekarang gitu. Jadi nanti kedepannya tidak ada lagi kegiatan yang memang misalnya nih ada
Bapak Ibu membuat pertemuan di tanggal 26 November gitu. Tapi karena memang sudah ada jadwalnya ini, Bapak Ibu sudah bisa meminta bahwa oh tanggal 26 November itu jam 15.00 saya tidak bisa. Boleh nggak digeser di jam segini gitu. Jadi kita menjadi orang-orang yang sudah punya schedule sehingga orang yang meminta waktu kita bisa atur. Terkecuali kepala sekolah langsung nggak bisa, pokoknya ketemunya ini. Mau bagaimana? Tinggal informasikan kepada panitia. Aduh Pak, sorry kami nggak bisa hadir ini karena ada rapat ini. Itu nggak masalah Bapak Ibu. Tetapi dari kita sudah punya schedule ini, kita coba untuk kerjakan ke depannya gitu. Nah ini yang tadi, yang pastinya ada reward bagi peserta dan kelompok yang aktif. Begitu Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Uncok atas pemaparan tentang teknis pelatihan PTK kita sampai bulan Desember. Semoga kita tetap semangat sampai menghasilkan publikasi artikel PTK, punya rekam jejak melakukan penelitian. Oke, kita lanjut. Penyampaian materi dari Ibu Puji Hastuti. Terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu ya dari berbagai wilayah seluruh Indonesia ini ya. Luar biasa. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu kepada para peserta ini ya. Kalau saya cermati dari data peserta ini cukup merata ya. Baik dari Jawa ya, maupun dari luar Jawa ya. Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah ini dan khususnya Semarang ya. Semarang ini ada beberapa teman saya juga ini, Bu Yuki, Bu Ida, Bu Ari Idayani ini ya dari Semarang juga. Apa kabar Bu Ari, Bu Yuki dan semuanya saja ya. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Baik, sambil saya coba share screen, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu semua ya, peserta PTK, pelatihan PTK pada sore hari ini. Silahkan ditulis di chat. Ada yang dagdikduk nih ya, silakan ditulis semuanya ya. Maaf, suara saya bisa terdengar ya? Terdengar Ibu. Jelas, Bu. Oke. Oh, ada yang bahagia sekali. Bahagia, penasaran. Ini yang saya malah ini penasaran juga ini sama yang nulis Dagdikduk ya. Pelatihan PTK kalau Dagdikduk itu seperti mau apa ya? Dagdikduknya semoga Dagdikduk ini ya senang ya karena mau membuat apa PTK itu ya. Wah, ada agak takut juga karena berbarengan dengan kegiatan guru penggerak. Wah, ini dari mana ini? Sama ya. Sebagai PP juga, tapi juga butuh. Siap, gembira. Masya Allah. Baik, terima kasih ya atas responnya. Semoga bisa mengikuti sampai selesai. Oke, ya semangat semuanya ya saya ucapkan. Selamat sekali lagi.
Baik, ada pepatah ya, tak kenal maka kenalan. Ya. Sedikit perkenalan dulu. Tadi sebenarnya sudah ya dikenalkan oleh moderator ya, oleh Mbak Rahma ini. Barangkali tadi ada yang belum join. Nama saya ini ya Puji Hastuti. Biasa dipanggil Bu Puji oleh anak-anak ya. Saya guru di SMP Negeri 29 Semarang, guru penggerak angkatan yang keempat. Sebelum mulai, saya ada pantun nih buat Bapak Ibu semua ya. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan untuk sahabat si Magic sekalian. Boleh ya saya panggil sahabat si Magic ya. Pohon gaharu ditanam berjajar. Jika mengaku guru harus mau belajar. Nah, artinya kalau sudah berhenti belajar, artinya berhenti jadi guru. Selanjutnya ini ya kesepakatan kelas kita sore hari ini. Tadi sudah disampaikan juga ya, demi kelancaran pelatihan kita sore hari ini ya, mohon ini beberapa tanda ini ya mewakili apa yang kita sepakati ini ya, dari video kemudian audio dan seterusnya ini mohon diperhatikan untuk kelancarannya. Terus nah ini biar nggak nggak dagdikduk tadi, mari kita lepaskan sejenak berbagai hal yang tidak ada kaitannya dengan pelatihan sore hari ini ya. Mari kita kondisikan perasaan kita dalam keadaan mindfulness ya, atau berkesadaran penuh. Fokuskan, tenangkan hati dan pikiran, perhatian ya. Hadirkan rasa ingin tahu, kemudian bersyukur, dan karena itu akan mempengaruhi ya kondisi kita untuk belajar. Bapak Ibu, sahabat si Magic sekalian, untuk sore hari ini sebenarnya ini masih pemanasan sifatnya gitu ya. Jadi ini kita akan sharing nanti ya sifatnya ya, agar ada motivasi yang lebih kita untuk melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK gitu ya. Yang namanya motivasi itu kan bisa intern bisa ekstern. Nah, saya berharap motivasi Bapak Ibu semua dalam mengikuti pelatihan ini adalah terlebih lagi adalah secara intern ya, karena motivasi secara intern itu yang ini dari diri kita sendiri ya. Oke, sebelumnya saya ingin tahu dulu apa yang Bapak Ibu pikirkan ya ketika mendengar kata penelitian. Silakan ditulis di chat lagi. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata penelitian? Ilmiah, melakukan analisa, masalah, menakutkan, menakutkan ya. Terus publikasi ilmiah, identifikasi masalah, tulisan, oke ya. Refleksi pembelajaran. Oke ya. Rumit dan repot. Sibuk pastinya ya. Mengambil data. Oke, terima kasih ya atas responnya ya. Suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Ya, itu secara umum ya pendapat sementara yang diuji. Secara umum ya ketika mendengar kata penelitian ya, tadi apa-apa yang dituliskan Bapak Ibu itu tidak salah memang ya. Tadi ada yang mengatakan rumit, repot dan seterusnya itu ya. Nah, PTK ya itu adalah salah satu bagian dari penelitian ya. Namun sebenarnya penelitian dalam hal ini atau PTK itu tidak serumit penelitian-penelitian yang lain ya. Jadi PTK itu bisa dikatakan penelitian yang lebih simpel gitu ya, lebih simpel. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi para guru untuk merasa takut melakukan penelitian tindakan kelas ini. Bahkan di era sekarang ini ya, di mana
kurikulumnya adalah Merdeka Belajar itu ya, penelitian tindakan kelas itu mestinya menjadi suatu kebutuhan bagi para guru. Nah, tetapi itu tergantung dari motivasinya dulu ya. Untuk apa melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas itu? Karena ya ini kalau di sana ya di daerah-daerah yang bukan yang iya, bukan di peserta pelatihan ini ya. Banyak para guru itu melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK itu karena apa? Karena ini wah sekarang ini harus pemerintah sudah mewajibkan ya, Kemendikbud mewajibkan PTK untuk bisa naik pangkat ya. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Nah, banyak PTK-PTK yang sifatnya simsalabim gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ketika para pembuatnya itu ditanya ya hal-hal yang terkait dengan PTK-nya itu tidak tahu ya, tidak bisa menjawab gitu ya. Karena simsalabim tadi ya. Nah, tahu maksudnya ya? Simsalabim itu bisa dari berbagai sumber itu ya, dari berbagai apa berbagai macam ini apa sumber asalnya ya. Intinya tidak benar-benar melakukan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Tetapi yang penting wujudnya punya laporan yang berupa PTK yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah, tentu ya kita semua tidak berharap ya guru-guru di Indonesia itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya kenapa? Itu salah satunya karena tadi persepsinya tentang penelitian yang salah satunya misalnya sulit, sibuk dan seterusnya itu ya. Padahal PTK itu sudah didesain sedemikian rupa ya, sehingga tidak serumit penelitian-penelitian yang lain itu ya. Nah tadi salah satunya ada yang menuliskan juga bahwa apa ketika mendengar kata PTK itu ya, maka yang terbayang itu adalah masalah ya. Nah, jadi begitu mendengar kata PTK itu yang terbayang adalah masalah. Nah, kita ingat dulu sebenarnya apa sih PTK itu? Ya. Kita ingat kembali ya. Nah, ini secara sederhana ya. PTK itu adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Nah, di sini ada dua ini apa ya subjek di sini ya, yaitu guru ya dan juga siswa. Jadi harapannya itu ada peningkatan kinerja guru dan peningkatan hasil belajar siswa. Nah, artinya apa? Ketika PTK itu yang dipentingkan tuh hanya hasil akhirnya laporannya saja ya, yang itu apa ya dibuat dengan ini ya cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur, maka tentu saja hasil yang diharapkan ini ya adanya perbaikan kinerja guru dan hasil belajar siswa itu tidak akan tercapai ya. Nah tentu itu akan berdampak ya pada apa ya kondisi ya mutu pendidikan di Indonesia yang ini ya yang konon katanya mutunya masih belum baik ya. Saya tidak mengatakan tidak baik ya. Konon katanya mutunya masih perlu ditingkatkan dan ditingkatkan lagi. Nah itu ya sebagaimana yang kita lihat ya dari berbagai sumber informasi itu ya bagaimana posisi ya pendidikan di Indonesia itu kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, di sini dikatakan ya bahwa penelitian itu dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri ya. Nah, tentu saja ini apa ya? Data yang dibutuhkan pun data-data yang terkait dengan peserta didiknya sendiri gitu ya. Nah, namun ini saya tunjukkan fakta di lapangan jadi ya. Kalau tadi itu disampaikan PTK itu selalu terkait dengan masalah begitu ya. Namun faktanya itu banyak guru yang ketika mau membuat PTK itu bingung gitu ya. Masalahnya apa? Gitu. Saya sering ditanya begitu. Apa ya Bu masalahnya ya Bu mau bikin PTK gitu ya. Seolah-olah itu nggak tahu permasalahannya apa begitu ya. Padahal nah ini faktanya di lapangan seperti ini. Setiap hari itu guru banyak masalah ya.
Nah, jadi kalau guru tidak menemukan masalah dalam PTK itu adalah keadaan yang ironis ini ya. Nah, maka ini perlu yang dilakukan adalah refleksi ya pada diri kita sebagai guru. Ada banyak sekali permasalahan yang bisa kita munculkan ya, kita lakukan penelitian di sini, gitu ya. Nah, kenapa ya? Nah, di sini ada satu pertanyaan di sini. Kenapa ada ironis semacam ini ya? Ada banyak guru yang tidak menemukan masalah untuk melakukan PTK. Padahal setiap hari itu ada banyak permasalahan yang dijumpai di dalam kelasnya, ya. Yang mestinya ya, ketika seorang guru itu ingin profesional dalam mengajar, melakukan upaya-upaya itu ya, tergerak ya, terdorong hatinya untuk melakukan upaya-upaya melakukan perbaikan itu. Nah, coba ini, kalau saya memiliki beberapa kata, ya, menurut Bapak Ibu ya, urutan yang benar apa coba? Mungkin dengan angka saja nulisnya, ya. Dalam apa ya, melakukan PTK itu ya. Kenapa ya orang itu cenderung ini apa ya, nggak menemukan masalah gitu ya. Kemudian akhirnya merasakan kesulitan ya membuat PTK. Nah, ketika saya memiliki 5 kata ya, seperti yang saya share ini ya, menurut Bapak Ibu urutannya apa ini yang benar? Ada writing ya, menulis ya, menulis kalau dengan PTK berarti laporannya, problems atau permasalahan, reading ya, membaca, solving, penyelesaian, research, penelitian. Nah, urutannya menurut Bapak Ibu apa ini? Dituliskan misalnya apa ya, 1, 2, 3, 4, 5 atau gimana gitu ya. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4. Wah, cukup beragam di sini ya. Cukup beragam. 2, 3, 4, 5, 1. Nah, ini jadi kalau dalam matematika, nah ini namanya apa Bapak Ibu ingat enggak? Jadi seperti anu ya, permutasi ya. Oke, terima kasih atas responnya ya. Jadi kenapa ya? Kenapa banyak para guru itu seringkali kesulitan ya menemukan permasalahan yang mau diambil untuk apa? PTK ya. Ini bisa jadi karena apa? Tidak memahami ya permasalahan yang dihadapi itu apa gitu ya. Jadi seringkali apa ya, permasalahan guru itu ya, itu hanya fokus ya pada poin-poin titik-titik tertentu saja. Misalnya apa ya, anak tidak mengerjakan tugas, seperti itu ya. Yang mendominasi permasalahan guru itu seperti itu. Bahkan tidak jarang kita lihat guru marah-marah karena anak tidak mengerjakan tugas ya. Jadi padahal di kelas itu kalau kita perhatikan ya, masalah itu baik yang langsung terkait dengan masalah apa ya, akademis ya. Nah, kalau akademis berarti kan hasil belajar. Atau yang terkait dengan karakter ya. Bagaimana siswa itu ini apa mengikuti pembelajaran ya, kalau di kurikulum Merdeka Mengajar sekarang ini ya, Merdeka Belajar ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya, sebagai apa ya, keluaran jangka panjang ya, ke depannya itu kita ingin membentuk siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, untuk memiliki tadi apa profil pelajar Pancasila itu pasti butuh ini apa upaya-upaya ya. Dan saya yakin ya masih banyak ya anak-anak ya yang belum sepenuhnya menunjukkan ya profil pelajar Pancasila itu. Nah, itu diantaranya ya. Jadi ada banyak permasalahan sebenarnya ya. Nah, ketika ya guru itu tidak mau membaca, ya, maka ya bisa jadi tidak tahu ya itu permasalahan atau bukan. Ini sebagai contoh saja ya. Sekarang ini kan kita sudah melakukan apa mencoba kurikulum baru, gitu ya. Di mana ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ kan temanya bermacam-macam. Ya. Namun
ada kalanya para guru itu fokusnya itu di kontennya ya. Lupa bahwa itu proyek itu dilakukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila ya. Sehingga akhirnya ini tidak melihat permasalahan-permasalahan yang timbul itu ya. Jadi hanya fokus pada kontennya saja. Nah, ini kalau kita perhatikan urutannya di sini ya. Yang pertama itu adalah reading ya. Jadi salah satunya ya, ini salah satu hal utama bisa dikatakan begitu. Guru itu tidak tahu problem yang dihadapinya itu ya, yang perlu diselesaikan itu karena apa? Kurang membaca ya. Maka sekarang pun ini literasi nasional itu begitu digalakkan. Itu bukan hanya untuk siswa. Ya memang fokusnya literasi itu kita program-program literasi itu kita peruntukkan bagi siswa. Nah, tapi bagaimana dengan guru itu sendiri? Itu ya. Nah, mestinya guru menjadi yang terdepan ya, memberikan contoh ya bagaimana seorang guru itu banyak membaca, gitu ya. Nah, ini satu hal lagi ya fenomenanya ya terkait membaca itu bisa dikatakan memang gimana? Jadi membaca itu memang ini sesuatu yang kurang diminati, gitu ya. Kecuali membaca WA, ya. Bahkan di WA pun ya ketika ada yang nge-share misalnya artikel yang agak panjang itu nanti komentarnya apa harus dibaca semua misalnya ya atau ini ya emosikon yang menunjukkan menderita begitu ya ketika disuruh membaca. Nah, jadi yang pertama itu adalah reading ya. Nah, reading membaca ini baik membaca buku maupun membaca fenomena ya. Jadi bisa yang terkait dengan buku atau fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, ketika seorang guru itu banyak membaca, maka akan terbuka ya. Nah, ini saya tunjukkan aja ini urutannya yang benar ya. Nah, ketika banyak membaca, maka akan menemukan bisa melihat ya problem-problem banyak yang harus diselesaikan. Nah, sehingga muncul ya seorang guru sejati ya tentunya muncul ya suatu dorongan untuk mencari penyelesaian ya atas permasalahan yang dihadapinya ya. Maka salah satu langkahnya ya untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan melakukan research ya. Dalam hal ini adalah action research ya, penelitian tingkatan kelas itu ya, PTK ya. Nah, baru kemudian ini writing ya, kaitannya dengan menulis laporan. Nah, yang bikin pusing karena apa? Biasanya ketika membuat PTK itu langsung bayangannya, aduh, nulis sebanyak itu. Nah, jadi langsung ke ini ya, menulis laporan sebanyak itu dari apa yang mau ditulis ya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita ini alurnya ya, alurnya itu kita ikuti secara alami, natural gitu ya. Maka nanti yang mau ditulis itu bahkan mungkin ini bisa jadi malah aja dikurangi lagi mungkin terlalu ini dan seterusnya itu ya. Nah, ini tadi sebagai evaluasi ya bagi kita bersama dalam hal ini. Nah, berarti ya PTK itu adalah sesuatu yang ini sesuatu yang perlu dijadikan kebutuhan bagi para guru. Nah, ini sedikit mengingat pendapat para ahli ya. Ingat pendapat para ahli. Yang pertama ini dari Prendergast ya 2002. Ini sengaja saya memilih yang tahun lama ya 2002. Artinya apa? PTK itu sudah digaungkan sejak lama ya. Sudah direkomendasikan sejak lama bagi para guru ya. Karena menurut Prendergast ya, PTK itu membantu pengembangan kompetensi guru dalam penyelesaian masalah pembelajaran. Mencakup ada kualitas isi, efisiensi dan efektivitas pembelajaran, proses dan hasil belajar siswa. Nah, selain itu juga peningkatan kemampuan pembelajaran yang akan berdampak pada peningkatan kompetensi kepribadian, sosial dan profesional guru. Nah, ketika PTK itu dilakukan secara natural gitu ya,
alamiah begitu ya, prosedurnya kita ikuti, nggak ujuk-ujuk kita pengen bikin laporannya begitu ya. Maka ada banyak ini apa ya, manfaat yang diperoleh guru ini ya. Tidak hanya secara profesional saja, tetapi juga kepribadian dan sosial. Nanti mungkin lebih lanjut ya. Kemudian yang lainnya lagi, nilai WIN ya. Menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan cara guru untuk mengorganisasikan pembelajaran berdasarkan pengalamannya sendiri, ya, atau pengalamannya berkolaborasi dengan guru lain. Nah, artinya ini apa ya, empiris ya, bagaimana kita menggali lagi ya pengalaman kita selama ini dalam pembelajaran apa sih yang kita temui. Nah, coba kita lakukan refleksi lagi ya. Kita rasakan lagi itu perlu perbaikan enggak atau kita sudah cukup puas dengan apa yang selama ini kita lakukan dan seterusnya ya. Kemudian ini Sukanti ya 2008 dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam kelas. Nah, permasalahan itu kan ditemui oleh guru ya. Sehingga dijadikan sarana bagi guru meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif ya. Maka PTK itu merupakan kebutuhan bagi guru dalam meningkatkan profesionalitasnya sebagai guru. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kan apa ya? Ya belum sampai menjadi kebutuhan dalam rangka profesionalitas ya, tapi ya kebutuhan sih ya, tapi kebutuhannya itu lebih ke apa ya? Laporannya tadi ya, biar bisa digunakan untuk kenaikan pangkat seperti itu ya. Sehingga akhirnya ini apa ya, belum berdampak kepada profesionalitasnya sebagai guru. Ini saya pernah ada yang cerita ke saya ya, seseorang sudah ini apa ya, membuat PTK itu ya, teman saya itu ditawari itu ya, ini saya bantu kalau mau bikin tak bantu gampang kan gitu ya. Ini aja tinggal ini udah tulisnya apa seperti itu. Nah, tapi ternyata ketika dia ditanya ya tentang misalnya di bab 1 lah, kok ini bisa ini ternyata nggak tahu. Nah, ternyata maksudnya mau membantu itu bukan dia mau membantu ini apa bagaimana apa ya menyampaikan misalnya ya sharing tentang PTK-nya, tapi membantunya itu mau menunjukkan ini loh ada orang yang bisa bantu bikin PTK. Jadi tulis aja judulnya apa kayak gitu ya. Nah, jadi maksudnya membantu ternyata seperti itu ya. Nah, ini yang apa pendapat yang lain lagi ini dari beberapa ahli ini ya. Melalui apa ya praktek pembelajaran ini ya melalui PTK dapat meningkatkan profesionalisme guru. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya ya sejauh mana sih profesionalisme guru itu dapat ditingkatkan melalui PTK. Nah, ini ada beberapa yang mungkin bisa kita ini bersama ya, kita cermati bersama itu ya. Barangkali juga nanti bisa sharing ya, bisa sharing karena saya lihat di data peserta itu sebagian besar belum pernah melakukan ini sih memang belum pernah membuat PTK. Tapi ada juga yang sudah pernah membuat PTK, ada yang sekali, 2 kali, bahkan ada yang sudah 3 kali, lebih dari 3 kali ya. Artinya sebenarnya ini apa ya bisa sekali untuk sharing ya dalam hal ini. Nah, ini yang pertama ya. Guru dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui kajian yang dalam terhadap apa yang terjadi di dalam kelasnya. Jadi perbaikan dan peningkatan mutu itu ya, itu tidak ujuk-ujuk kan. Ujuk-ujuk yang luar Jawa tahu nggak dia? Tiba-tiba ya. Tiba-tiba ya, tidak tiba-tiba, tetapi butuh proses. Nah, kajian yang dalam di sini ya, sebenarnya sifatnya kan lebih ke ini apa ya pribadi guru, refleksi ya, dikatakan seperti itu ya, refleksi diri guru ya terhadap apa yang terjadi di dalam kelasnya. Nah, maka sebenarnya seorang guru itu bisa menuliskan ya hal-hal yang terjadi di dalam kelasnya, punya catatan seperti itu ya, termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelasnya. Sehingga bisa tadi ya dilakukan refleksi ya. Maka
kalau di RPP atau sekarang itu modul ya, modul ajar itu diharapkan di setiap akhir ya, di setiap akhir pembelajaran itu ada yang namanya refleksi ya. Sehingga dari refleksi itu nanti guru menemukan ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswanya itu apa, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua tidak mengganggu tugas. Artinya nggak ada alasan sebenarnya untuk apa ya katanya dengan sibuk dan sebagainya karena PTK itu dilaksanakan ini apa terintegrasi dengan pembelajaran di dalam kelas ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ini guru akan menjadi kreatif ya karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai penerapan dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakainya. Nah, ini pengalaman pribadi saya sendiri juga ya. Ketika saya itu melaksanakan PTK itu ya, mau tidak mau kan kemudian membaca berbagai teori ya. Membaca berbagai macam teori. Nah, dari situ kemudian saya dapat ini apa ilmu baru ya yang tidak saya dapatkan bahkan mungkin dulu ketika kuliah sudah ini ya sudah enggak ini apa ya udah jauh begitu ya. Banyak teori-teori yang saya dapatkan ketika membuat PTK itu ya. Sehingga kita punya ide-ide baru, punya strategi-strategi baru untuk membuat pembelajaran kita itu menjadi lebih apa efektif begitu ya. Kalau di era sekarang ini ya di kurikulum Merdeka ini kan kita banyak mengacu dari filosofinya Ki Hajar Dewantoro ya bahwa pembelajaran itu ini apa ya hendaknya berpihak kepada murid gitu ya. Pembelajaran itu hendaknya berpihak pada murid atau student center seperti itu ya. Dan dalam rangka apa ya? Dalam rangka ujung-ujungnya itu menjadikan murid itu ini apa ya memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya. Jadi orientasinya seperti itu ya. Nah, dengan kita membaca seperti itu misalnya ya, akhirnya kan dalam diri kita termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang enjoy, yang menyenangkan itu ya. Dan itu tidak hanya sekedar kita menerapkan mungkin oh model-model pembelajaran yang menyenangkan itu apa ya kita terapkan. Tapi kita lupa bagaimana sih apa ya performance kita ketika mengajar misalnya itu mungkin tidak coba kita lakukan evaluasi ya performance kita ketika mengajar itu menyenangkan atau bikin tegang misalnya ya atau bagaimana seperti itu ya. Nah dengan kita membaca teori-teori tadi salah satunya itu sambil kita lakukan refleksi ya untuk diri kita ya dan tentu saja ini apa seorang guru yang profesional itu tidak segan-segan untuk melakukan apa ya perubahan ya dalam hal ini ya. Bisa jadi oh selama ini mindset saya ternyata salah nih, misalnya gitu ya. Oh mindset saya tentang pembelajaran salah nih. Oh mestinya begini. Nah itu ini apa ya tidak segan-segan untuk mencoba ini apa melakukan perubahan dalam dirinya. Gitu. Nah kemudian yang lain lagi ya penerapan PTK ya dalam pendidikan dan pembelajaran itu tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktek pembelajaran secara berkesinambungan sehingga meningkatkan mutu pembelajaran di sini ya mengembangkan keterampilan guru relevansi efisiensi dan seterusnya ini ya termasuk menumbuhkan budaya meneliti ya pada komunitas tenaga pendidik nih ya jadi harapannya ya ketika melakukan PTK itu enggak terhenti pada saat tadi sudah kok sudah selesai laporannya, sudah naik pangkat, sudah selesai. Enggak seperti itu. Misalnya ketika apa ya di sebuah PTK kita menerapkan sebuah apa ya misalnya model pembelajaran apa ya misalnya ya think Perser misalnya atau TPS begitu ya. Nah, kita sudah menerapkan itu ini ya. Nah, maka di pembelajaran selanjutnya mungkin kita sudah apa ya lama-lama kan terbiasa menerapkan think Perser itu tanpa kita itu ini apa berorientasi mau membuat apa ya mau kita bukukan PTK misalnya jadi laporan gitu ya. Tapi itu berupaya kita terapkan ya di apa ya pembelajaran selanjutnya. Entah itu selanjutnya mau kita buat dalam bentuk laporan atau tidak gitu ya. Jadi yang dimaksud berkesinambungan itu seperti itu ya. Jadi dari model-model pembelajaran
yang sudah kita lakukan itu nantinya terus ya kita terapkan itu ya, terutama mungkin di materi-materi yang sesuai. Kalau sekarang ini misalnya kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, tidak cukup nanti aku wis tahu, sudah pernah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi misalnya begitu ya. Terus selesai seperti itu. Enggak. Tapi ketika misalnya kita sudah berhasil membuat laporan PTK terkait pembelajaran berdiferensiasi itu, kita tetap berupaya menerapkannya di pembelajaran selanjutnya. Dengan begitu ya lama-lama akan ini apa ya pembelajaran yang kondusif ya itu akan terbangun di situ. Nah selanjutnya ini ya laporan dari kegiatan nyata yang dilakukan upaya peningkatan mutu nih ya kaitan dengan pengembangan profesi. Nah terus ini kalau dalam pembelajaran ya ini tentunya nanti berdampaknya kepada peserta didik ya. Ada peningkatan ya, belajar keaktifannya peserta didik meningkat seperti itu ya. Sehingga itu ini apa ya? Sangat berpengaruh pada proses pembelajaran yang bermutu ya, termasuk peningkatan kualitas penggunaan media, alat bantu ya. Kemudian alat-alat apa ya, prosedur dan alat evaluasi seperti itu ya. Nah, itu beberapa ini apa ya hal yang terkait dengan ini apa urgensi PTK ya bagi guru dan pembelajaran. Intinya ya bagaimana kita berupaya ini apa ya menumbuhkan dalam diri kita kebutuhan penelitian tindakan kelas itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil hasil belajarnya. Nah ini selanjutnya saya ini apa terkait dengan kenaikan pangkat nih sekarang ya, bahwa kita tahu sekarang PIKI itu merupakan syarat kenaikan pangkat bagi guru, gitu ya, atau ini ya publikasi. Nah ini ada dasarnya ya, yaitu Permenpan nomor 16 tahun 2009. Nah di situ ada beberapa unsur yang dinilai ini kan dari ini, salah satunya ya PKB ini. Nah jenis PKB itu kan ada 3 ya. Pengembangan diri, publikasi, dan nah PTK itu, nah ini ya jenis PKB, ada PD, publikasinya, langsung saya tunjukkan dulu ya. Nah ini angka kreditnya sudah tahu ya tentunya ya, mengingatkan kembali saja. Nah kalau dulu ya, dulu itu PTK hanya dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dari golongan 4A ke 3D ke 4A ya. 3D ke 4A. 4A ke 4B ya, maaf ya. Dari 4A ke 4B. Tapi sekarang mulai dari ini apa 3B ya. Sudah mulai dipersyaratkan adanya karya itu ya, tapi sifatnya masih ini apa ya, bebas karya publikasi gitu ya. Nah, mulai ini apa ya laporan penelitian ini ya dengan jumlah yang semakin meningkat ini ya, semakin tinggi apa golongannya, maka kebutuhan laporan penelitiannya ya itu semakin nilainya maaf ya kebutuhan nilainya itu semakin tinggi ya. Tetapi sebenarnya untuk laporan penelitian itu minimal hanya 1 ya. Nah, ini satu laporan ya, satu laporan seperti itu. Nah, ini kalau dilakukan bersama ya kolaborasi ya, ketika penelitiannya kolaborasi maka ada apa prosentase ya, ada prosentase pembagian nilainya seperti itu. Nah, terus yang terkait publikasi ilmiah itu ada 10 macam. Nah, ini salah satunya adalah hasil penelitian atau PTK ini. Nah, ketika kita itu melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK, maka produknya ya, produk yang bisa kita apa ya, kita hasilkan di sini ya, produk yang bisa kita hasilkan, kemudian nanti bisa kita apa nilaikan begitu, itu cukup beragam sebenarnya ya. Jadi bukan hanya laporannya saja.
Nah, ini yang pertama ya. Ini kan pemerasaran ya. Pemerasaran itu kan mendapatkan angka kredit ya. Misalnya saya nih seperti sekarang ini kan sebagai pemerasaran itu. Nah, berarti ada angka kreditnya nih ya. Nah, sekali menyampaikan itu kan 0,2. Nah, ketika kita itu menuliskan PTK, itu syaratnya kan bukan hanya sekedar ditulis ya, tetapi harus didiseminasikan ya. Nah, ketika mendiseminasikan itu otomatis kan posisinya berarti sebagai pemerasaran di sini. Gitu. Maka ada nilainya ya 0,2. Harapannya sih diseminasi ini benar-benar dilakukan itu ya. Maka kan ada syaratnya itu ya minimal 15 orang itu ya. Nah, ini karena di grup ini sudah ada berapa ya? 24. Nah, nanti mungkin bisa dilakukan di apa ya? Untuk diseminasinya bisa dilakukan di sini juga ya. Terus ini nah laporannya sendiri ya itu 4 ya. Jadi di sini nilai 4 itu dengan syarat sudah didiseminasikan. Nah, kalau belum didiseminasikan maka belum ada nilainya ya. Jadi 4 ini akan muncul ketika sudah dilakukan diseminasi ya. Dan saya rasa cukup ini apa? Cukup mudah itu ya. Terus yang lainnya ya, PTK itu bisa juga ditulis dalam bentuk buku ya. Nah, ketika PTK tadi dibukukan, diterbitkan secara ISBN ya, maka dapat nilai lagi 4. Nah, belum lagi nanti ini apa? Laporan hasil penelitiannya. Ini bisa ditulis atau dijurnalkan begitu istilahnya ya. Kalau jurnalnya tingkat nasional itu 3, kalau tingkat provinsi 2, kalau ini 1 ya kalau tingkat kota. Ini Simagic sudah mungkin ke depannya Simagic perlu bikin jurnal juga nih ya. Jadi memfasilitasi juga agar para peserta yang membuat PTK itu bisa menjurnalkan juga lewat jurnalnya Simagic gitu ya. Jurnal apalah gitu ya namanya begitu. Kalau Simagic yang bikin jurnal ini berarti bisa tingkat nasional nih ya. Terus nah, itu beberapa hal ya, beberapa hal yang terkait dengan ini apa outputnya PTK yang bisa kita nilaikan itu seperti itu. Nah, kemudian laporannya sekarang ya. Nah, bagaimana sih ya ini apa ya laporannya itu? Nah, ini ya presentasi pada forum ilmiah gitu ya. Itu harus membuat makalah ya. Jadi ketika menilaikan ya, ketika menilaikan PTK itu, maka nanti harus ada ini apa ya, lampiran makalahnya ya, pada saat melakukan diseminasi. Nah, isi makalahnya tentu saja sesuai dengan tupoksi. Maka jangan lupa ini ketika presentasi ada makalahnya juga di sini. Nah, ini ya bukti fisiknya ya, makalah yang sudah disajikan, disahkan ya. Ada surat undangan juga ya sebagai pembicara dari panitia pertemuan ilmiah ini bisa juga melalui forum MGMP atau di sekolah dengan mengundang beberapa ini ya bisa juga seperti itu. Nah, ini termasuk daftar hadir pesertanya ya. Daftar hadir pesertanya. Ini kalau sertifikat piagam ini apa ya sifatnya tidak wajib ini ya. Nah, ini apa untuk makalahnya ya. Ada awal, isi, akhir intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, laporannya ya. Nah, laporan hasil penelitian biasanya dalam hal ini PTK ya, PTK atau PTS ya. Kalau PTS untuk kepala sekolah ya. Nah, kerangkanya ini ya secara global ya. Jadi intinya awal, isi, ini ya. Kemudian bagian-bagiannya ya seperti ini ya. Saya rasa ini ya apa? Ini penulisan laporan yang secara umum memang seperti itu ya. Ada awal, isi, penutup begitu.
Terus, nah ini bukti fisiknya, ini yang penting ya. Laporan penelitian disertai berita acara telah diseminarkan. Nah, jadi ketika melakukan seminar atau diseminasi, jangan lupa membuat berita acaranya. Ya. Karena kalau tanpa itu, nanti tidak akan dinilai. Kemudian berita acara itu isinya apa? Nah ini ya, ada waktunya, tempatnya, peserta notulanya juga ya. Termasuk daftar hadir pesertanya, ada tanda tangannya juga panitianya. Nah, peserta minimal 15 guru yang berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat. Nah, ini kalau dalam bentuk buku atau artikel ilmiah, ini ya, artikel ilmiah itu sekarang sudah cukup banyak juga ya, sudah cukup banyak juga, baik tingkat provinsi ya, kota. Biasanya kalau ini apa ya, perguruan-perguruan tinggi ya itu punya jurnal ya di masing-masing. Jadi jangan terpaku pada jurnal yang mungkin disediakan oleh dinas pendidikan misalnya ya, tetapi kita bisa mencari ini apa ya, jurnal dari apa, perguruan tinggi tadi misalnya ya. Nah, ini untuk artikel jangan lupa ya mengikuti gaya selingkung yang dipersyaratkan. Biasanya kan masing-masing itu memiliki gaya selingkung yang berbeda ya untuk penulisan jurnalnya ya. Misalnya ada yang menggunakan pakainya ABCD, ada yang pakai 1112 dan seterusnya, itu tinggal mengikuti saja. Nah, ini untuk artikel ya, hasil penelitian dalam jurnal ilmiah. Ini ada awal dan seterusnya ini. Nah, ini kalau bukti fisik buku seperti ini. Ini bukti fisik jurnal. Nah, perhatikan, pastikan jurnal ini apa ya, yang kita ini apa, kita ikuti itu ada ISN-nya ya. Jadi yang ber-ISN, ISSN, terakreditasi di situ biasanya kan ada nomornya. Nah, kemudian yang perlu apa ya kita perhatikan di sini terkait dengan PTK. Nah, ini ya, API ini jangan kita ini ya apa ya, perlu kita perhatikan di sini ya. Asli, perlu, ilmiah, konsisten. Nah, jadi unsur-unsur ini yang biasanya dinilai ya pada saat membuat apa ya, menilaikan laporan PTK ya. Itu benar-benar asli enggak ini ya. Nah, maksudnya enggak plagiat ya. Terus apa ya? Ya biasanya para penilai itu mereka sudah hafal begitu ya. Oh, seringkali yang apa ya, untuk mengetahui yang enggak asli itu di mana misalnya begitu ya. Kalau yang enggak apa ya, misalnya contoh itu ya, membuat PTK tapi sebenarnya itu PTK orang lain itu dibuat. Lagi lali misalnya ada tulisan sekolahnya belum diganti misalnya. Atau mungkin apalagi yang enggak sesuai, yang artinya apa, menunjukkan ketidakasliannya gitu ya. Tidak aslinya. Kemudian perlu ya. Nah, perlu itu artinya kaitannya dengan masalah ya. Memang masalahnya itu perlu diteliti begitu ya. Masalahnya perlu diteliti. Jadi makanya kita ya, kita sebagai guru kan tahu ini perlu apa, dilakukan penelitian ini ya untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Kemudian ilmiah ya dan konsisten. Nah, ini dokumen dan lampirannya ya itu harus lengkap ya, harus lengkap. Nah, biasanya ini terus terang kalau saya sendiri sih ya, kalau membuat laporan PTK itu yang agak butuh menyemangati lagi itu di lampiran ini ya. Nah, di lampiran itu kan banyak hal yang harus kita lampirkan ya. Kadang-kadang butuh apa ya? Ya butuh tarik ini apa ya? Butuh mindfulness ya. Ya, seperti itu ya. Kadang-kadang agak males begitu ya. Nah, ini contoh yang tidak asli nih ya. Ada data enggak konsisten misalnya. Waktu kegiatannya enggak wajar.
mencolok ini ada hal-hal ini. Terus ternyata ini apa ya, skripsi misalnya dan seterusnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan urgensi PTK ya dalam pembelajaran ya, terutama buat kita sebagai guru ini, dan juga bagaimana prosedurnya ketika kita mau menggunakan laporan PTK untuk kenaikan pangkat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Puji atas penyampaian materinya, mulai dari urgensi bahkan poin-poin hingga detail tentang berkas-berkas yang harus dilengkapi. Ada yang perlu saya garis bawahi, berarti urgensi dari PTK ini benar-benar kita ingin meningkatkan mutu pendidikan, tidak diada-adakan penelitiannya, tapi betul-betul punya tujuan. Terus menangkap dari jawaban chat dari salah satu ibu yang ada di kolom chat mengatakan bahwa terkesan rumit, sulit, tapi kita akan pecahkan masalah itu sedikit demi sedikit melalui si Magic. Insya Allah akan dibantu hingga akhir. Terus dari kolom chat ada juga yang disampaikan oleh Bapak Ucok. Jika Bapak Ibu ingin mendiseminasikan laporan penelitian PTK, jika telah membuat laporan dan mengimplementasikannya, boleh melalui si Magic untuk melakukan diseminasi. Jadi tinggal kontak si Magic melalui sosial medianya atau dikomunikasikan di grup. Insya Allah kita akan memfasilitasi untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dan guru-guru terus melakukan inovasi. Oke, kita masih ada sisa waktu 20 menit. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Boleh raise hand jika ingin menyampaikan langsung atau boleh melalui kolom chat. 3 penanya pertama. Oh iya, pertanyaannya boleh tentang teknis pelatihan kita hingga Desember nanti, atau juga boleh tentang pentingnya PTK atau urgensinya. Sekarang ada pertanyaan dari Ibu Nova. Penelitiannya boleh tidak sebelum tanggal yang ditentukan, yaitu tanggal 1 sampai 19 November. Sebab ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini pertanyaan diarahkan kepada Pak Uncok. Pak Uncok, silahkan. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Ibu Nova, terima kasih untuk pertanyaannya. Walaupun kita taruh tanggal penelitiannya itu 1 Oktober sampai 19 November, kita tidak langsung skakmat di situ kok, Bu. Jadi kalau seandainya dimulai, nggak apa-apa. Dan justru kalau Ibu sudah memulai, pasti kepusingannya sudah dapat nih. Jadi ketemu narasumber, bisa banyak berdiskusi, itu jauh lebih bagus sebenarnya. Ya, jadi kalau mau dimulai penelitiannya itu nggak apa-apa. Makanya pertemuan yang minggu depan kita sudah berbicara tentang esensinya, minggu depannya lagi berbicara tentang masalahnya gitu. Jadi bertahap. Nah, ketika sudah dibicarakan masalah, langsung mulai penelitiannya, it's okay juga supaya kita bisa improve knowledge-nya kita. Kira-kira begitu, Ibu. Thank you ya, Ibu Nova. Oke, terima kasih Pak Uncok. Bagaimana Ibu Nova? Udah, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ibu, apakah ada pertanyaan lagi atau yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu? Karena di sini boleh sharing-sharing juga ya. Oh ya, boleh. Boleh sharing, silakan yang mau ini berbagi pengalaman barangkali pada saat melakukan PTK. Izin nanya boleh, Bu? Silahkan Pak Rahmat. Bu, ini kan mau izin dulu, Bu, mau bertanya gitu ya, Bu ya.
ini terkait dengan indikator dari berjalannya siklus dari PTK, Ibu. Kan dikatakan PTK itu sudah berhasil atau memenuhi indikator yang ingin dicapai gitu ya, Bu ya. Dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan, kan harus ada indikatornya gitu, Bu, indikator jelasnya. Yang Rahmat bingungkan itu, Bu, apakah perlu gitu, Bu, di bagian bab satunya itu dibikin bagian tersendiri, di PTK ini tuh yang mau dipecahkannya 1A, 2B gitu. Jadi jelas gitu. Soalnya selama ini yang Rahmat lihat di PTK itu, siklusnya terus berjalan gitu. Indikatornya belum tercapai. Sedangkan di bab 1 tuh belum disebutkan indikator berhasilnya PTK-nya itu apa gitu. Belum kelihatan itunya gitu. Terima kasih, Bu. Oke, ini gimana Mbak Rama langsung atau gimana? Tergantung Ibu Puji lebih nyaman mau langsung menjawab atau saya tampungkan dulu pertanyaan dari sepertinya tadi ada Ibu Novi yang raise hand. Langsung satu-satu ya, Oke. nanti malah lupa. Iya, silakan Ibu. Baik. Wah, Pak Rahmat ini udah semangat banget ini. Pak Rahmat dari mana ini, Pak? Dari sama kayak Bu Nova, Bu. Dari SMP 2 Padang Panjang, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat ya, Masya Allah ya. Jadi kaitannya dengan indikator tadi ya. Iya, Bu. Indikator itu yang dimaksud di sini indikator kan ada apa ya? Ada indikator keberhasilan dan ada juga ini indikator misalnya indikator di yang apa ya unsur yang diteliti. Indikator keberhasilannya, Bu. Indikator keberhasilannya. Hmm. Nah, indikator keberhasilannya maksudnya memang dituliskan. Dituliskan biasanya itu di bab 3. Nah, ini sebenarnya besok dikupas tuntas nih. Sudah tak sabar nih ya. Nah, di bab 3 itu di situ ada indikator keberhasilan. Jadi misalnya ya kalau kaitannya dengan apa hasil belajar gitu katakanlah ya. Kalau yang sebelumnya kan KKM ya. Ini kita masih pakai yang lama aja dulu kurikulum lama. KKM misalnya indikator keberhasilan misalnya ya hasil belajar itu jika misalnya nilai hasil sumatif misalnya hasil formatif siswa ya itu lebih dari 75 misalnya. Biasanya memang dituliskan dulu. Kalau nggak ditulis dan nanti dari mana tahunya ini itu berhasil atau nggak berhasil. Ya harus ditulis. Berarti di bab satunya harus ada poin tersendirinya lagi atau gimana, Ibu? Itu biasanya di bab ini metodologi penelitian. Oh, di bab 3. Di situ ya. Nah, di situ dituliskan termasuk misalnya yang diteliti itu kaitannya dengan karakter ya. Kalau karakter kan biasanya ini ya apa ya? Belum tampak gitu ya. Terus mungkin berkembang dan seterusnya ya, mungkin bisa menggunakan indikator sendiri. Nah, nanti kriteria apa ya, peneliti itu berhak menentukan indikator keberhasilannya apa, itu boleh. Nggak harus sama antara peneliti satu yang dengan yang lain nggak harus sama itu. Makanya kenapa PTK itu nggak boleh digeneralisasi itu kan seperti itu ya. Oh, saya maunya untuk saya kalau sudah sampai ini saya sudah mengatakan itu berhasil buat saya misalnya. Buat yang lain enggak, saya masih belum. Bisa berbeda seperti itu. Disesuaikan dengan kondisi apa ya sekolahnya masing-masing ya. Kondisi muridnya masing-masing. Itu ya Pak Rahmat ya. Jadi tetap harus ditulis itu ya. Bahkan wajib ditulis. Kita kalau nggak ditulis nggak tahu keberhasilan atau tidaknya ya soalnya. Soalnya bingung gitu, Bu. Gimana? Kan pernah diskusi sama orang tua juga. Kebetulan orang tua tuh juga guru gitu ya, Bu ya. Oh ya. Terus kata orang tua tuh siklusnya udah berhenti di siklus kedua. Oh ya. Hasil belajarnya udah berhasil. Terus indikator sebelumnya dicantumkan atau enggak? Enggak,
kata pengawas udah benar PTK-nya. Jadi agak rancu gitu, Bu. Apakah benar-benar ditulis? Kan setahu Rahmat pas kuliah dulu ditulis. Terus pas pengawas ada yang ditulis, ada yang enggak gitu, Bu. Kayak gitu. Oh, gitu ya. Ya sebenarnya itu kan apa ya? Kita bisa secara apa ya? Kalau kita berpikir logis itu aja ya. Dari mana pembaca, harapannya kan laporan PTK itu ketika dibaca oleh orang lain, maka orang lain itu kan akan tahu ya. Oh, ini penelitiannya seperti ini. Oh, ternyata ini ya berhasil gitu ya. Ya kebanyakan kan selalu berhasil ya, walaupun sebenarnya boleh nggak berhasil. Tapi kebanyakan ini berhasil gitu ya. Nah, jadi dengan kita menuliskan indikator itu, pembaca yang tidak apa ya, mungkin nggak mengikuti PTK-nya pun langsung bisa tahu di situ gitu loh. Artinya bukan masalah kalau kata pengawas nggak usah ditulis, kalau kata ini ditulis ya. Maksudnya kita nggak usah terjebak pada ini yang seperti itu ya, tetapi lebih ke tadi pada apa urgensinya ditulis itu apa sih gitu aja. Nah, ketika ditulis kan jadi tahu ya, oh berarti sudah melampaui indikator, maka dikatakan berhasil. Seperti itu Pak Rahmat ya. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Sudah pernah buat PTK belum? Pernah, Bu. Alhamdulillah. Oh sudah, alhamdulillah. Ini sekarang sudah apa golong di SMP negeri ya tadi ya? Iya, tapi belum PNS, Ibu. Oh, masih belum PNS. Ya tetap semangat ya. Masih muda. Ibu Fuji, Ya. ini Gimana? menarik banget nih. Kayaknya Bapak Ibu guru sudah langsung bertanya-tanya tentang siklus ini kira-kira gimana gitu ya, menarik banget. Nah, tetapi sekilas informasi Bapak Ibu seperti yang sudah saya sharingkan yang tadi, bahwa tentang PTK ini sudah kita pilah per tahap gitu supaya kita tahu nih, misalnya 10 September itu kita khusus berbicara tentang siklus. Jadi Bapak Ibu untuk bertanya lebih detail tentang siklus ini langsung sampai sepuas-puasnya begitu. Terus jenis-jenis metode pembelajaran yang digunakan kira-kira apa? Kita tuntas habis gitu. Jadi kita kupas sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi karena itu Bapak Ibu kenapa kita membuat pelatihan PTK ini sampai 4 bulan tergolong penelitiannya, karena kita tidak mau setengah-setengah. Kita mau langsung kupas tuntas, ada hasil jadinya berupa laporan dan juga karya ilmiah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, salut nih buat si Magic ini ya. Jadi nggak berhenti pada laporan PTK-nya ya. Betul Ibu. Sampai ke jadi apa ke artikel yang mau dikirim ke jurnalnya. Termasuk Betul. jurnalnya sudah nyiapkan ya juga ya. Kalau di situ masih berat Ibu. Doakan saja semoga banyak ahli-ahli yang bergabung dengan si Magic, maka mungkin itu bisa kita kerjakan. Untuk sekarang kita memberi ruang kepada Bapak Ibu guru untuk berbagi dan belajar saja dulu Ibu. Oh gitu. Sebenarnya bisa bekerja sama dengan ini kan para narasumber kan dari berbagai perguruan tinggi. Betul, betul. Nah, bisa sebenarnya. Mungkin jurnalnya apa begitu ya. Betul. Sekedar usul ini. Baik. Tadi sepertinya ada yang resen Pak Uncok. Ibu Nova tadi. Oh sudah ya. Iya Bu. Bu Nova Coba dari mana nih? Dari kenalkan saya Nova Srianti Bu dari SMP 2 Padang Panjang sama-sama Pak Rahmat tadi. Cuman sudah dibahas sama Pak Ucok barusan jadi saya pikir minggu depan berarti ya. Sabar dulu ya Bu. Pikirannya tadi Bu, kalau misalnya di siklus kan kita nggak apain indikator tuh di bab 3. Ternyata hanya satu siklus sudah selesai, apakah memang penelitian kita sudah berhasil atau kita mau lanjutkan lagi tambahkan indikator atau bagaimana Bu? Terus yang kedua sama yang Ibu bahas tadi sedikit, apakah selalu setiap penelitian itu kita berhasil? Pernah saya mencobakan tidak berhasil, Bu. Akhirnya saya tidak lanjutkan. Gitu. Ini kalau dibahas menarik. Tapi kan sudah ada sesinya ya Bu tadi ya.
Mesti sabar ya Bu minggu depan ya. Iya, mesti sabar, Bu. Ya. Iya, makasih Bu. Hanya mungkin sedikit ini ya, biar mengobati kepanasarannya ya. Minimal ada 2 siklus, Bu. Ya. Yang namanya aja siklik ya. Kalau hanya sekali nggak siklik dong. Nah, nanti gimana caranya dibahas pada pertemuan berikutnya nanti dengan ahlinya. Begitu ya, Ibu Nova ya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih jawabannya Ibu Puji. Berarti menjawab juga dari pertanyaan di kolom chat dari Ibu Kantiwari. Apakah bisa tadi 1 kali, nanti akan lebih detail dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada Bu Widya. Iya, Ibu Widya, Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widya dari mana ini? Pak Ujo, Bu Uji. Perkenalkan Saya dulu. dari Sumatera Selatan. Jadi? Sumatera Selatan, Kabupaten Musirawas Utara. Oh iya. Ibu, saya penasaran dengan apa ya, karya PTK pertama Ibu itu, bagaimana Ibu terlintas menemukan masalah tersebut gitu. Dan kenapa tadi yang pertama tadi Ibu apa ya, yang PBL ya Bu ya, yang ada di resume. PBL. Sementara kalau saya ini punya masalah di kelas itu kebanyakan siswa itu partisipatifnya minim. Jadi kalau sudah ada siswa pinter yang jawab, yang lain diam. Padahal saya sudah kadang mengatur yang pinter tuh stop dulu. Misalnya dia sudah jawab sekali atau sudah mengutarakan pendapatnya sekali, sudah yang lain gantian seperti itu. Cuman habis itu diam, kelas sepi. Oh ya. Jadi boleh ya Bu minta share pengalaman mengajar Ibu yang mencetuskan membuat PTK tentang itu. Oh oke. Gini dulu. Kalau menurut Bu Widya, itu berarti masalah nggak kondisi siswanya yang seperti itu? Masalah Bu, sampai saya bingung kenapa nggak berani berini padahal nah itu kadang caranya sudah ngobrol, sudah kalau diberi judul gitu loh, apa ya, diberi istilah itu permasalahannya apa itu namanya? Kaitannya dengan apa? Iya Bu. Tadi kondisi yang seperti itu berarti kan kaitannya dengan termasuk siswa yang aktif enggak? Menurut Bu Widya, kondisi kelasnya aktif enggak kalau seperti itu? Bisa didengar nggak? Kurang aktif Bu. Nah, berarti kurang aktif kan? 5 dari 30 peserta yang aktif. Nah, gitu. Artinya? Kurang dari 10. Nah, itu berarti masalahnya ada pada apa? Keaktifan siswa. Nah, Bu Widya kan ingin, kok hanya 5, ini yang lainnya pada kenapa ya? Kan begitu. Nah, kan pengennya itu yang lain. Nah, itu yang perlu diteliti berarti. Ada apa nih dengan siswa saya ini? Kenapa ya? Nah, itu yang dimaksud dengan kajian mendalam itu seperti itu, Bu. Ya. Jadi kita refleksi dulu, nggak hanya di siswa, tapi juga di diri kita. Ya. Mungkin pertama yang paling gampang diri kita dulu kan. Coba kita refleksikan lagi. Kira-kira anak-anak tuh takut nggak dengan kita? Misalnya. Ya. Terus cara mengajar kita seperti apa? Nah, terus termasuk ini juga, kalau kaitannya dengan keaktifan siswa, itu bagaimana seorang guru itu memiliki kemampuan untuk bertanya misalnya. Pertanyaan itu jangan hanya yang apa yes no question itu ya. Tetapi pertanyaan yang terbuka gitu ya. Sehingga siswa itu tergali gitu ya, terdorong untuk menjawab, dan tidak hanya satu siswa kalau terbuka kan. Oh, siswa ini menjawab, yang lainnya juga seperti itu. Nah, jadi yang pertama diri kita dulu ya. Coba kita refleksikan lagi. Selama ini cara mengajar kita seperti apa? Itu posisi kita itu kan sebagai fasilitator gitu ya. Motivator. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu guru itu kan penuntun gitu ya. Nah, ini apa perlu kita kan penuntun, guru itu hanya menuntun saja ya. Menuntun nih. Nah, ini gimana nih perlu kita tuntun nih siswa ini. Dengan cara apa ya ini biar aktif nih. Nah, kemudian kan ini kita jadi
apa ya, dari situ misalnya kan, terus oh mungkin coba dengan ini ya model kok saya ngajarnya gitu-gitu aja. Coba kita cari ini apa ya model-model pembelajaran yang lain. Nah, kan kita jadi tergali nih. Nah, besok kan ada nih sesinya model-model pembelajaran. Nah, kita cari nih coba dari situ mana ya yang cocok untuk mengaktifkan siswa. Jadi artinya kan model yang kita pilih itu sudah berdasarkan pendapat para ahli begitu loh. Oh, biasanya nih Iya. model X ini siswanya jadi aktif kan gitu ya. Nah, coba tak terapkan di kelas saya ini. Coba nanti kalau pakai model ini siswa yang diem aja itu jadi mau ini enggak apa berpartisipasi atau tidak seperti itu. Berani menjawab Kalau gimana? di PTK apa bisa Bu kita menilai ke tingkat partisipasi siswa gitu Bu? Yang Bisa, kita indikatornya gitu boleh gitu Bu, bisa. bisa sekali. Oh Bu Bisa ya sekali. indikatornya Bu ya. Karena nah itu indikator itu. Nah, ini sebenarnya dibahas besok ya. Ya sedikit ya ini ya, sedikit saja. Iya betul. Sedikit ya Pak Untuk ya. Indikator itu bisa ditetapkan oleh seorang peneliti. Peneliti itu berhak menetapkan indikator ya. Nah, biasanya ini salah satu kendala itu di indikator ya. Misalnya kita mau meneliti tentang apa ya? Mau meneliti tentang minat misalnya ya. Aduh, indikatornya siswa berminat itu apa ya? Kan gitu ya. Iya, iya Nah, betul. kita Model-model baca-baca itu. tahunya siswa itu berminat apa enggak itu dari mana? Kan itu ya. Iya. Nah, mungkin untuk hal-hal yang tidak bisa kita amati secara langsung karena minat itu kan kaitannya dengan perasaan juga ya. Nah, bentuknya bisa dengan apa? Kuesioner misalnya ya. Bisa dengan wawancara sehingga dari situ kita tahu oh ternyata minat siswa itu rendah misalnya seperti itu. Nah, intinya tadi kenapa saya katakan di awal itu reading tadi ya. Yang pertama itu reading. Mau tidak mau memang guru itu harus dituntut untuk banyak membaca. Membaca. Iya. Dan ini pengalaman saya sendiri saja ya, misalnya hal sederhana. Contoh itu apa ya? Membuat kelompok ya. Nah, membuat kelompok itu ternyata juga enggak asal kan? Mungkin kalau kita Iya betul. tanpa ilmu, ya ini dikelompokkan. Ya mungkin dengan feeling kita apa-apa sesuai kita. Ternyata kan ada ini. Oh, kalau misalnya kita berharap siswa itu begini, kelompoknya yang begini misalnya. Ada kelompok heterogen, ada kelompok yang homogen. Nah, kapan kita Mungkin. saatnya, oh ini butuh yang heterogen nih untuk melatih siswa gini. Mungkin di kali lain butuh yang homogen nih, yang gaya belajarnya sama misalnya. Nah, tergantung ini juga konteksnya. Begitu. Ada kalanya mungkin siswa kita beri kesempatan juga kelompok yang sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Jadi dalam hal kelompok pun perlu apa ya ada diferensiasi begitu di sini. Nah, gitu Bu Widya ya. Tetap ini apa ya semangat gitu ya. Dulu saya juga mengalami hal yang Iya Bu. sama ya. Pertama saya termasuk yang saya sampaikan tadi awal-awal tuh apa ya masalahnya? Nggak tahu gitu loh, bingung. Mau meneliti itu masalahnya apa ya? Nah, padahal setelah kita itu paham, Masya Allah banyak banget ya masalah yang butuh untuk kita selesaikan gitu ya. Perhatikan kita selesaikan. Iya, nah tapi ketika belum memulai ya, maka mulai itu apa ya, bisa dikatakan 50% dari keberhasilan. Kalau nggak mulai soalnya nggak akan ini apa tahu jadinya. Gitu ya. Jadi intinya di PTK itu ya kenapa kok kemudian ada peningkatan kompetensi guru mau tidak mau jadi membaca tadi. Ya. Maka jadi teori-teori tahu kan itu misalnya di apa problem based learning itu kan di PBL itu kan jadi teori-teori tentang ternyata banyak sekali dari situ saya setelah membaca oh ternyata banyak sekali ini teori-teori ini penyelesaian masalah ini. Duh mau pakai yang mana ya? Nah, misalnya kita berdasarkan teori itu lihat beberapa pendapat. Kita boleh mengemikkan. Nah, saya mau penyelesaian masalah saya mau mengadopsi dari teori ini dan ini. Nah, dituliskan di situ.
Begitu ya, Bu Widya. Iya, Bu. Bismillah dicoba. Bismillah dicoba. Lebih Saya yakin bisa. fokus. Amin. Sudah berapa lama mengajarnya? Mengajarnya 9 tahun. Sudah cukup lama ya. Sudah cukup Sudah. lama nih. Kemarin mendaftar ini guru penggerak juga? Daftar, Bu, angkatan 6 tapi di ininya angkatan 7. Pelaksanaannya, dipanggilnya, undangannya. Iya. Oh ya, semangat ya. Siap, Itu banyak sekali ini apa ya, pelajaran yang bisa diperoleh dari situ nantinya. Tapi PTK belum pernah coba, Bu, belum pernah apa ya, Bu ya, menguatkan diri untuk melaksanakan PTK. Nah, Dengan sejuta alasan tadi. Oke, yuk bersama si Magic. Ayo, ini ya Pak Kunto Iya, saya semangat jadi ini. semangat betul untuk nanti materi-materi berikutnya tadi kan, jenis-jenis permasalahan apa, jenis-jenis apa metode apa gitu. Saya sangat menanti. Ya, Oke. dan Makasih ini banget buat si Magic. pilih yang sederhana dulu kalau awal ya. Iya, Bu. Dulu awal itu saya pilih apa ya, metode yang inilah yang sederhana begitu ya. Sehingga apa ya, meminimalisir ini apa permasalahan juga. Siap, Bu. Baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Widya. Jadi semoga tetap bertahan sampai akhir. Kita buat artikel, laporan, bahkan diseminasi pun insya Allah akan difasilitasi. Mungkin ada closing statement dari Ibu Puji Hastiuti untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sambil menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Daryanti, yang benar-benar ingin memulai penelitian PTK, nanti akan lebih detail dijawab di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi ini apakah proposalnya, Bu, diajukan ke Kepsek untuk memulai atau apa dulu, Ibu? Sekalian closing statement-nya, Ibu. Baik ya. Guru Sri Daryati ini dari Semarang juga ya. Gimana Bu Sri Daryati ini kabarnya? Sehat, Ibu. Alhamdulillah ya. Bu Daryati baru pertama ini mau buat PTK-nya. Nggih. Jadi begini Bu ya. Untuk proposal itu sebenarnya tergantung dari kepala sekolah juga ya. Ada kepala sekolah yang karena misalnya sudah apa ya, sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah itu begitu ya. Ya. Nah, ada yang misalnya udah langsung saja melakukan PTK-nya begitu ya. Nah, tetapi proposal itu membantu kita Ibu kan. Di situ ini ya, sudah ada bab 1, bab 2 gitu ya, bab 3 sehingga ketika mau melakukan penelitian itu apa ya, kita sudah siap action begitu. Nah, kalau belum jadi proposalnya apa ya, persiapannya kan kurang ya. Bisa jadi kalau mungkin sudah sering melakukan PTK ya, sudah tahu sih misalnya yang mau saya lakukan, saya mau pakai model ini, nanti saya berarti ini. Jadi yang disiapkan itu instrumennya. Bisa juga begitu. Yang penting nanti saya siklus 1, saya butuh instrumen misalnya LKPD dan seterusnya, media itu sudah disiapkan. Ya. Nah, itu kalau sudah terbiasa bisa jadi seperti itu. Tetapi alangkah baiknya dibuat proposalnya dulu karena tadi membantu kita ya untuk lebih menyiapkan diri ketika mau melakukan PTK. Itu Ibu. Ya, makasih Ibu Puji. Ya, sama-sama. Nah, ini semangat sekali masih ada sama si kecilnya ikut belajar ya. Pertanyaan dari Ibu Sri Daryanti dan pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain sebenarnya benar-benar kita membutuhkan untuk pertemuan pekan depan, yaitu kita akan membahas lebih dalam tentang pemahaman mengenai PTK dan cara mengidentifikasi masalah dalam PTK. Mungkin kalau langsung proposal agak terlalu berat, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari bersama dengan si Magic. Oke, sampailah kita di penghujung acara. Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera, kita akan ada sesi foto-foto. Silahkan mengambil posisi terbaik.
sambil saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya dari berbagai kesibukan. Dan ini ada rekamannya, jadi bisa dinonton kembali dan dipelajari bersama kembali. Oke, untuk pengambilan gambarnya akan dipandu oleh Ibu Fajriani. Silakan Ibu Fajriani. Oke. Maaf Bapak Ibu, suaranya sudah terdengar? Sudah. Oke. Mohon maaf yang belum buka kameranya, saya minta dengan hormat dibuka. Ya. Silahkan Bapak Ibu yang belum memungkinkan. Oh iya, saya juga belum buka kamera ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Iya, silakan ambil gaya terbaiknya. Saya ambil 3 take ya Bu ya. Kita ada 1 slide saja. Jadi tidak apa-apa kalau banyak-banyak. Oke, tidak ada roll-nya juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Kayak lain Bapak Ibu, silahkan. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih semua Bapak Ibu. Dengan dokumentasi tadi betul-betul mengakhiri untuk pertemuan pertama. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga tidak kapok dengan acara-acara si Magic ke depannya. Special thank you sama Ibu Puji Hastuti dan Bapak Uncok yang telah memandu, memberikan materi untuk hari ini. Sampai jumpa Bapak Ibu. Sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Fuji. Sama-sama.